Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda. Hari ini Ibu akan mereview buku karangan Wati Dio yang berjudul Aku Anak yang Berani Bisa Melindungi Diri Sendiri. Ini merupakan salah satu buku yang direkomendasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kenapa? Karena di seri buku ini, jadi bukunya ini berseri. Ini seri pertama, ada 5 seri. Ini berisi 10 cerita dan tips mencegah kejahatan seksual pada anak. Buku ini juga menjadi sekaligus tuntunan bagi keluarga untuk dapat berperan aktif dalam gerakan nasional anti kejahatan seksual pada anak. Dan nanti di sini berisi 10 cerita yang mudah dipahami anak. Ini daftar isinya, dan juga ini ilustrasinya itu menarik banget. Kenapa? Karena berasal dari 10 ilustrator yang berbeda juga. Jadi dia hanya satu ilustrator, tapi berbeda-beda ilustrator di tiap cerita pendeknya. Nah, ini daftar isinya berisi yang pertama, judulnya kenapa berbeda, pipis di mana, kenapa tidak boleh, sentuhan apa ini, dari mana adik berasal, dari mana asalnya bayi, apakah ada monster, sakit nggak sih, cerita atau tidak, siapa itu, siapa yang bisa melindungi aku. Jadi nanti Ibu akan review semua isi cerita pendek yang berasal dari buku ini. Cerita pertama berjudul Kenapa Berbeda. Jadi ini ceritanya ada seorang kakak perempuan yang baru saja mendapatkan adik laki-laki karena punya adik baru ya. Nah, dia bertanya kepada ibunya pada saat membantu menggantikan popok adiknya, kenapa sih alat kelaminnya berbeda? Jadi alat kelamin perempuan dan alat kelamin anak laki-laki itu berbeda. Kenapa ya? Nah, itu mamanya menjelaskan ini namanya kemaluan, sambil mengganti popok adik yang basah. Kenapa disebut kemaluan? Karena kita semua akan malu kalau area pribadi ini dilihat orang lain. Jadi kita harus menutupnya. Lanjut mamanya. Nah, kenapa berbeda? Oke, di sini ada fitrah yang dijelaskan oleh ibu atau mama anak ini, kalau tidak hanya kemaluan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan, tapi ada bagian tubuh lainnya juga berbeda. Misalnya papa punya kumis, mama tidak. Kemudian cara berpakaian kami juga berbeda. Di akhir cerpen, di akhir setiap cerita itu ada tips orang tua. Nah, di sini jika anak mulai bertanya lebih jauh tentang organ kemaluannya, jelaskan dengan bahasa yang sederhana tapi tetap ilmiah ya Ayah Bunda. Nah, mungkin juga tips menunjukkan kita perlu nih kalau di rumah itu kita sediakan buku ensiklopedia yang menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Jadi di sini juga perlu diingatkan tipsnya, anak-anak tidak pernah memikirkan pornografi kecuali jika kita bersikap tidak wajar saat mengenalkannya. Ini untuk cerita kedua, lanjut cerita kedua ya. Cerita kedua berjudul Pipis di Mana, ilustrasinya oleh Fardina Gunawan. Ini imut banget ilustrasinya. Ini bercerita tentang seorang anak yang sedang liburan dengan ayah dan ibunya ke suatu taman, dan tiba-tiba anaknya itu pengen pipis. Karena sedang asik bermain dan tiba-tiba pengen pipis. Kemudian mamanya mengajak, ayo ke toilet. Tapi anaknya berkata, karena toiletnya jauh sekali, gimana kalau pipis di semak-semak aja. Nah, ini saatnya kita sebagai orang tua menjelaskan, kita tidak boleh pipis sembarangan. Kenapa? Pasti Anda bertanya, kenapa ya? Karena selain merusak fasilitas taman, sangat tidak sopan jika membuka celana di saat orang lalu lalang. Nah, ini juga mengajarkan kita sebagai orang tua untuk berperilaku pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak ya. Kita mau antisipasi, kita kan nggak tahu pikiran orang lain seperti apa. Nah, setelah menemukan toiletnya, ini juga dijelaskan ya bahwa toilet perempuan, toilet laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini juga ada tips untuk orang tua. Lanjut ke cerita ketiga, mengapa tidak boleh? Nah, ini ceritanya ada anak perempuan yang merasa kepanasan, merasa gerah di dalam rumah. Jadi dia melepaskan pakaiannya dan hanya memakai baju dalam keluar rumah. Nah, mamanya mengingatkan,
Tidak boleh, kalau kita gerak kita bisa memakai kipas angin, tapi tidak usah melepas baju lalu keluar ke teras. Kenapa? Karena itu terlihat ya, aurat kita terlihat di luar. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan area pribadi kepada orang lain. Kemudian anak ini juga bercerita, dia pernah temannya di sekolah pernah memperlihatkan kemaluannya di kelas. Apakah itu buruk? Mamanya terkejut ya, tapi tetap menasihati kalau ada temannya yang berperilaku seperti itu lagi, silahkan laporkan kepada ibu guru gitu. Kenapa tidak boleh memperlihatkan kemaluan di depan orang? Karena itu kan di luar banyak sekali virus-virus ya. Jadi kita nggak boleh menunjukkan area pribadi kita kepada orang lain. Kemudian mamanya juga menjelaskan kalau kita tidak memakai pakaian itu sama aja kita berkendara tapi tidak menggunakan helm. Jadi tidak aman terhadap kejahatan-kejahatan yang akan terjadi di luar. Seperti cerita sebelumnya, ini juga ada tips orang tua ya. Tips untuk orang tua bisa dibaca terlebih dahulu. Cerita keempat berjudul Sentuhan Apa Ini? Ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang diajak main ke rumah tetangganya yang bernama Om Tommy. Di sini dengan diiming-imingi mainan kelereng yang sangat banyak. Tentu saja anaknya tertarik ya. Nah ternyata di dalam rumahnya ini si Riko nama anak itu disentuh, tapi sentuhannya itu nggak wajar sampai mau menyentuh ke area kemaluan. Nah ini salah satu bentuk kejahatan seksual yang sudah terjadi ke anak ya. Kemudian Riko melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya, kepada mamahnya di rumah. Dan mamahnya juga terus hari berganti hari mamanya menyelesaikan, mamanya memberikan solusi, mamanya nggak marah, menjelaskan bahwa Riko itu nggak salah. Nanti biar ayah dan ibunya, mama dan papanya itu yang memberikan penjelasan kepada Om Tommy. Jadi ini penting sekali ya ayah bunda untuk menjelaskan kepada anak kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepadanya, atau yang naudzubillah jangan sampai ya seperti yang kejadian di Riko ini. Kita sebagai anak itu jangan takut untuk bicara sama orang tuanya. Sebagai leader, orang tua kita sebagai pelindung, pemimpin kita. Jadi jangan takut untuk curhat, ngomong ke orang tua apapun yang terjadi. Dari cerita ini mengajarkan seperti itu ya. Kemudian ada informasi yang perlu diketahui orang tua. 4 area pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain adalah mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Jadi kalau kita menjelaskan anatomi secara gambarnya lebih menarik kayak gini kan anak lebih masuk ya, daripada kita cuma sebagai orang tua hanya menjelaskan secara verbal kepada anak. Mungkin mereka juga nggak bisa terlalu membayangkan, tapi kalau ada gambar seperti ini kita nggak boleh, dan diiringi dan dibarengi dengan cerita yang bisa mereka pahami dengan bahasa yang sederhana, insya Allah sih mereka bisa masuk ya. Cerita berikutnya berjudul Dari Mana Adik Berasal. Dari mana asalnya adik bayi? Ini anak bertanya ya. Jadi ada salah satu jawabannya. Mamanya itu menjelaskan bahwa adik bayi itu berasal dari sel, bagian yang sangat kecil dari tubuh manusia. Ketika mama dan papa menikah, kami menyatukan sel-sel kami dengan cara khusus, dan akhirnya sel-sel itu berkembang menjadi janin di rahim mama. Ini ayah bunda dari pengalaman ibu. Di pertanyaan ini, ketika ibu membacakan cerita ini untuk anak ibu yang di bawah usia 7 tahun, dia nggak akan bertanya cara khusus itu seperti apa. Tapi ketika kakaknya pada saat itu dia mau mendekati usia 9 tahun, dia bertanya, dia kepo, cara khusus itu gimana ya bu? Nah kita sebagai orang tua harus pintar-pintar nih menjelaskan dengan kalimat yang sederhana yang bisa dipahami oleh anak, baik itu di bawah 7 tahun atau di atas 7 tahun. Karena ini benar-benar tipsnya ya, relate banget dari tipsnya ini, tips untuk orang tua. Jangan terlalu mendetail menjelaskan hubungan intim suami istri, karena percayalah anak-anak usia 3-7 tahun tidak akan bertanya sampai sejauh itu. Jawaban dari ayah bunda. Nanti ini bisa dibaca, ini bagus banget sih ceritanya. Ilustrasinya menarik banget. Kemudian cerita selanjutnya ada, apakah ada monster? Nah ini bercerita tentang saudara. Apakah boleh tidur bersama di satu tempat tidur
yang sempit. Ini saudaranya kebetulan berbeda jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Mereka senang berbagi, bermain bersama. Kemudian suatu hari mereka diajak berbincang sama ayah ibunya untuk tidur di beda ruangan dengan ayah dan ibunya. Nah, mereka juga dibedakan nih tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan, meskipun masih dalam satu ruangan tapi mereka beda bed ya, bednya dibedakan ya. Jadi jangan takut. Ini juga memberikan penjelasan kepada anak kita bahwa tidak ada yang perlu ditakuti kalau seandainya saat itu tiba kalian harus tidur masing-masing di ruangan kamar sendiri. Itu nggak ada yang perlu ditakutkan. Kemudian di sini juga diajarkan bahwa kalau kita mau masuk ke area pribadi orang lain, salah satunya kamar, kita harus mengetuk pintu. Karena kenapa? Karena untuk mengajari anak privasi ya, untuk menghargai privasi orang lain. Ini dilakukan jika dirasa udah siap ya. Kemudian sakit nggak sih? Ini bercerita tentang sunat ya. Ini sering ditanyakin sama anak ibu yang laki-laki yang belum sunat. Kalau sunat itu sakit nggak sih kalau lihat teman-temannya udah sunat? Nah, ini pertanyaan juga bisa terjawab dari sini dan bisa meminimalisasi ketakutan-ketakutan mereka lewat ilustrasi-ilustrasi dari cerita yang disajikan. Nah, bercerita tentang biusnya. Kemudian di sini juga diceritakan kalau sunat itu enak karena dapat angpau banyak. Ada tips orang tua juga. Nah, di sini cerita selanjutnya, cerita atau tidak. Di sini bercerita tentang seorang anak yang dia sudah mengalami kejahatan seksual oleh seseorang ya. Namanya di sini Om Hans. Tapi dia mendapat ancaman dari pelaku bahwa tidak boleh menceritakan kepada orang tuanya. Anaknya jadi gelisah, mau cerita atau enggak ya, pengen cerita tapi dia di satu sisi ada dia teringat ancaman yang diberikan oleh pelaku. Nah, di sini sebagai seorang ibu dalam cerita ini juga mempunyai feeling yang kuat terhadap anaknya ya. Kenapa? Akhirnya anaknya cerita. Dan ibu di sini mamahnya menasihati bahwa apapun yang terjadi kepada anak, kita harus memfasilitasi sebagai tempat cerita. Anak gak boleh takut, anak gak perlu takut kepada kita orang tua untuk menceritakan hal-hal yang baik, apalagi hal-hal yang buruk yang terjadi kepada mereka. Dan akhirnya setelah bercerita itu jadinya lebih lega lagi ya anak ini. Dalam ceritanya semoga anak kita selalu dilindungi ayah bunda, jangan sampai ada hal yang buruk terjadi kepada anak-anak kita.